الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس أخرجه البزار بإسناد حسن. Alhamdulillah, pengajian kita di subuh hari ini adalah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita masih di Kitabul Jami' Babut Targhib min Masail Akhlaq di hadis yang ke-28. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu yang Allah ridhahi atasnya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman syagalahu aibuhu, tuba sungguh beruntung liman syagalahu aibu, bagi orang yang disibukkan, sungguh beruntung bagi orang yang disibukkan aibuhu oleh aibnya sendiri. Tuba liman syagalahu aibuhu, sungguh beruntung bagi orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri, an uyubin nas, daripada aib-aib manusia. Disibukkan oleh aibnya sendiri dari aib-aib manusia. Akhrajahu Al-Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Al-Bazzar ini 6 orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar bi isnadin hasanin, dengan sanad yang baik. Bi isnadin hasanin, dengan isnadin sanad hasanin baik. Ini hadis yang pertama di subuh hari ini. Kata Nabi SAW dari Anas bin Malik, tuba, yang punya kitab, kalau data di kitab saya, mana ada? Itu. Sama ini. Oke. Yang punya kitab, di sampingnya kalimat tuba ada di situ nomor kecil, nomor 3 ya. Nomor 3 ya? Ambil. Berapa ini? Nomor berapa Rizky? Nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 1 itu paling di atas, khabun ya. Terus ada catatan kaki di bawahnya. Yang di bawah garis itu yang tulisan kecil, bawahnya lagi. Mau dijelaskan apa itu tuba ya? Tuba itu, kata pengarang, kata pensyarah, ismu syajaratin,
Ismu syajaratin, nama sebuah pohon. Syajarah artinya pohon ya. Ismu nama, ismu syajaratin, nama sebuah pohon. Di mana letaknya pohon ini? Fil jannah, di dalam surga. Ismu syajaratin fil jannah. Tuba adalah nama sebuah pohon yang letaknya di dalam surga. Yasirur rakibu fi zilliha. Yasiru ar-rakibu, seseorang berjalan di bawahnya. Fi zilliha. Yasirur rakibu fi zilliha, seseorang berjalan di bawahnya. Mi'ata amin la yaqta'uha, 100 tahun. 100 tahun la yaqta'uha, tidak mampu keluar dari naungan pohon tersebut. Jadi tuba ini sebuah pohon yang besarnya, saking besarnya, orang kalau berjalan di bawah ranting-rantingnya sampai 100 tahun perjalanan pun tidak bisa keluar dari naungan-naungan daun-daun itu ya, saking besarnya. Ini letaknya di mana? Di surga nanti. Ini tuba ya. Mudah-mudahan kita semua masuk di surga ya. Jadi surga dan neraka itu jangan dikira seperti bumi ini ya, kecil kayak gini. Nah, paling rendahnya nanti orang derajatnya di surga adalah orang sini ya. Jadi saya ulangi ya, tuba itu adalah sebuah pohon yang letaknya di surga, yang saking besarnya adalah seperti orang yang berjalan di bawah naungannya 100 tahun, nah belum keluar dari ranting-rantingnya. Orang mungkin kalau di bumi ini berjalan 100 tahun, mungkin bisa dikelilingi bumi ya, 100 tahun. Orang kalau dulu orang tua kita berjalan ke Makassar itu sampai 4 hari. Sampai 4 hari kalau jalan kaki sampai Makassar. Itu baru 4 hari. Bagaimana kalau orang jalan kaki selama 100 tahun? Dan itu besarnya pohonnya nanti. Untuk siapa yang dapat pohon ini? Liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Bagi orang yang sibuk mengurus aibnya sendiri daripada mengurus aibnya orang lain. Oke ya. Kenapa demikian? Kenapa kita tidak boleh mengurus aib orang lain? Soalnya kita semua punya aib. Bagus. Kita semua punya aib ya. Dari mana dalilnya? Kata Nabi SAW, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua orang itu punya salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik yang memiliki kesalahan itu mereka yang bertaubat. Artinya semuanya kita, semua di pondok ini punya salah, punya dosa. Mengurus dosa orang lain tapi melupakan dosa sendiri ya. Boleh jadi mungkin dosanya orang lain yang diurus itu kecil dibandingkan dengan dosanya yang lebih besar, tapi dilupakan. Sebagaimana pepatah orang Indonesia berkata, semut mati di seberang sungai nampak kelihatan, gajah mati di pelupuk mata tidak kelihatan. Semut kecil mati berada di seberang sungai nampak kelihatan, dilihat. Tapi gajah mati di depan matanya enggak kelihatan. Maksudnya apa? Aib orang yang kecil nampak di matanya ya, ditahu. Tapi aibnya yang besar dilupakan, jadi ditahu. Makanya sungguh beruntung nanti orang yang tidak ngurus aibnya orang lain, tapi sibuk ngurus dirinya sendiri ya, ngurus aibnya sendiri. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ibadi wahai hamba-hambaku,
antum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunub. Kalian ini semua berbuat kesalahan siang dan malam. Siang dan malam ya. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala sudah tahu bahwasanya semua manusia itu punya dosa dan kesalahan kecuali para nabi. Karena para nabi saja yang tidak ada dosa dan kesalahannya. Mereka adalah orang-orang yang maksum ya. Sekalipun mereka adalah manusia seperti kita ya. Makanya ulama kita berkata, udnan nabiyya min jinsil bashar ka'annahu liyaqutu min bainil hajar. Kita ini memasukkan para nabi itu dalam golongan manusia, tapi mereka itu seperti al-yaqut min bainil hajar, seperti permata yang ada di tengah-tengah batu. Nabi memang adalah manusia, tapi seperti permata di tengah-tengah batu di antara manusia yang lain. Kenapa disuruh orang menyembunyikan aib saudara kita? Karena orang yang membuka aib saudaranya nanti juga akan dibuka aibnya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menutup aib saudaranya ditutup juga nanti aibnya sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang pernah dibaca, man satara mu'minan satarallahu yaumil qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah juga akan menutup aibnya. Namun biasa apa ya? Enak mantong dirasa cerita aib saudara. Orang kalau cerita aibnya orang lain, memang nikmat mantong seperti orang makan bakso. Nah orang berhenti cerita ya. Padahal kita juga punya aib ya. Padahal kita juga punya aib. Misalnya ada teman tak tidur, tiba-tiba ada angin meniup bajunya, pakaiannya, tiba-tiba terbuka auratnya. Kelihatan auratnya. Apakah kita yang melihatnya itu berusaha menutupi atau biarkan aja begitu? Gimana? Kalau ada orang tidur terus kelihatan auratnya temannya karena gara-gara angin, kita liatin aja atau justru dibuka sekalian saja ya dibuka, atau kita berusaha menutupinya? Mau diapain? Kalau ada teman tertidur kelihatan aibnya, mau diapain? Ditutupi atau dibuka? Ditutupi ya, ditutupi aibnya, auratnya ya, karena nggak sengaja kelihatan. Begitu juga kesalahan. Tapi kalau kesalahannya nampak bagi kita, biasanya senang sekali kita buka aib ya. Ini juga berlaku tentang ghibah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yaktab ba'dukum ba'dha. Tidak boleh kalian itu menggibah saudara kalian sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum. Apakah kalian itu suka memakan daging saudaramu sendiri dalam keadaan seperti bangkai? Orang yang menceritakan kejelekan temannya seperti orang yang memakan bangkai sendiri, memakan dagingnya sedikit-sedikit. Jadi gini ya. Akhrajahul Bazzar bi isnadin hasanin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang jayyid. Selanjutnya, wa 'ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah ibnu Umar, radhiyallahu anhuma, yang Allah ridhahi atasnya. Dari Abdullah ibnu Umar yang Allah ridhahi atasnya. Abdullah ibnu Umar ini adalah anaknya Umar bin Al-Khattab. Sebaik-baik laki-laki di zaman Nabi SAW adalah Umar sampai hari kiamat ya. Kata Nabi SAW, nikmar rajulu Abdullah ibnu Umar law kana yakumul lail. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah ibnu Umar seandainya dia salat malam. Kata Nabi SAW, nikmar rajulu Abdullah law kana yakumul lail. Sebaik-baik manusia itu adalah Abdullah ibn Umar
ini disebut namanya langsung ya, seandainya dia salat malam, mendengar sabda Nabi SAW tersebut, setelahnya itu tidak pernah tinggalkan salat malam, maka dia sebaik-baik laki-laki ya. Kata Nabi SAW, sebaik-baik laki-laki itu Abdullah bin Umar seandainya dia melaksanakan qiyamul lail, maka setelahnya itu mendengar ucapan Nabi SAW tidak pernah tinggalkan qiyamul lail. Abdullah bin Umar adalah orang yang paling kuat atau paling sangat caranya mengikuti Nabi SAW. Bukan hanya akhlak-akhlaknya, sampai cara jalannya pun, di mana Nabi pernah kencing, di mana Nabi pernah menunduk, di situ terus ya. Diriwayatkan bahwasanya suatu perjalanan Abdullah bin Umar singgah kencing. Terus ditanya, kenapa kencing di sini Abdullah bin Umar? Kata Abdullah bin Umar, pernah saya lihat Nabi SAW kencing di sini, makanya saya pun kencing di sini ya. Sampai kencingnya Nabi SAW pun tempatnya diikuti ya. Satu ketika Nabi Umar jalan di lorong-lorong kota Madinah, tiba-tiba menunduk. Bukuk tiba-tiba bukuk nunduk. Terus ditanya sama temannya, kenapa membungkuk ya? Kata Abdullah bin Umar, saya pernah melihat Nabi SAW lewat di jalan ini dan beliau bungkuk. Dulu Nabi SAW membungkuk karena ada pohon kayak tumbang gitu. Terus karena tidak bisa lewat orang kalau kecuali membungkuk, maka Nabi SAW membungkuk ya. Jadi Nabi membungkuk gara-gara ada yang menghalangi perjalanan. Tapi Abdullah bin Umar tidak ada nih ya. Pohon yang menghalangi itu enggak ada nih. Kayu yang menghalangi itu enggak ada nih. Tapi tetap bungkuk juga lewat di tempat tersebut. Kenapa? Karena saking kuatnya semangatnya mengikuti jejak Nabi SAW. Kata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man ta'azama fi nafsihi, man ta'azama fi nafsihi, siapa yang ta'azama fi nafsihi, merasa dirinya besar. Man ta'azama fi nafsihi, siapa yang merasa dirinya besar. Wahtala fi misyatihi, dan sombong cara berjalannya. Wahtala fi misyatihi, dan sombong cara berjalannya. Laqiyallaha, niscaya ia akan bertemu Allah. Laqiyallaha, niscaya ia akan bertemu Allah. Wa huwa alaihi ghadban, sedang Allah dalam keadaan marah kepadanya. Sedang Allah dalam keadaan marah kepadanya. Sedang Allah dalam keadaan marah kepadanya. Akhrajahul Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Al-Hakim juga nama orang ya. Wa rijaluhu thiqatun, dan perawi-perawi hadis ini thiqatun, terpercaya. Dan perawi-perawi hadis ini terpercaya. Dan perawi-perawi hadis ini terpercaya. Ini hadis yang perlu dibaca di subuh hari ini ya. Tentang sifat takabur ya, sifat sombong. Tidak boleh orang memiliki sifat ini ya. Kata Rasulullah, wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan berjalan di muka bumi maraha, dalam keadaan sombong ya. Tampo, itu tahu biasa, baru sedikit ditahu sudah memandang enteng orang lain. Memandang enteng orang lain perbuatan yang tercela.
Disebutkan ya, ulama kita berkata, innallaha katama sittatan fi sittatin li sittatin. Allah itu menyembunyikan 6 perkara pada 6 perkara karena 6 perkara juga. Yang pertama, innallaha katama sa'atal ijabah fi yaumil jum'ah liyutahaffaza kulliha. Allah menyembunyikan waktu mustajabul doa, waktu diijabahnya doa pada hari Jumat, supaya orang menjaga seluruh hari Jumat dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Kenapa? Karena di waktu Jumat itu ada saat di mana doa kita diijabah. Kalau orang berdoa di waktu itu pasti dikabulkan, tapi Allah sembunyikan ya. Sebagian ulama kita mengatakan waktunya itu adalah setelah salat apa? Hari Jumat. Hari Jumat kapan orang disuruh sekali orang berdoa? Kalau ada datang hari Jumat, kapan orang sangat disuruh untuk berdoa, meminta, karena orang minta di waktu tersebut pasti diijabah. Jam berapa? Malam Jumat. Atau ketika khutbah Jumat, setelah yang waktu mustajab. Kalau hari Jumat itu habis asar ya, sudah salat asar, itu waktu yang terbaik di hari Jumat. Makanya disuruh orang banyak berdoa kalau setelah salat asar hari Jumat. Dulu orang-orang tidak keluar dari masjid sampai maghrib. Kalau pergi salat asar hari Jumat sore, di salat asar tidak nak keluar dari masjid sampainya maghrib. Apa nak kerja di masjid? Berdoa terus selama 2 jam. Kenapa? Karena saat al-ijabah, waktu ijabah doa di hari Jumat itu setelah salat asar ya. Setelah salat asar. Ada yang mengatakan pada saat khatib duduk khutbah, dari khutbah pertama untuk khutbah kedua ya. Untuk khutbah kedua. Kalau mau amannya, rajin-rajin berdoa kalau datang hari Jumat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, innallaha katama lailatal qadri fi syahr Ramadan liyatahaffaza kulla lailatiha. Allah juga menyembunyikan Lailatul Qadar pada malam-malam Ramadan. Untuk apa? Supaya orang menjaga semua malam-malam Ramadannya. Orang kan nggak tahu kapan datang malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Orang kalau tiba-tiba bersedekah di malam Lailatul Qadar, maka lebih baik daripada 1000 bulan sedekahnya. Kalau salat tarawih malam Lailatul Qadar, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Semuanya orang mendapat Lailatul Qadar, semuanya. Dengan syarat tidak pernah tinggalkan ibadah di malam-malam Ramadan. Asalkan tidak pernah mengaji setiap malamnya, akan ada di situ satu malam di mana baca Quran kita lebih baik daripada mengaji 1000 bulan. Kenapa? Karena Lailatul Qadri pasti datang setiap tahun. Sekali setahun datang Lailatul Qadar. Kapan waktunya? Di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini nggak ditahu malam keberapa ya. Makanya orang kalau beribadat terus tidak pernah al-tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir, maka pasti di situ dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena tiap pernah beribadah setiap malam di bulan Ramadan. Yang ketiga, Allah juga sembunyikan innallaha katama awliya fima bainan nas liyahtakira. Allah juga menyembunyikan auliyanya, wali-walinya di tengah manusia supaya orang tidak memandang enteng orang lainnya. Bisa jadi yang dipandang enteng itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang justru dekat dengan Allah ya daripada kita. Biasanya orang itu memandang enteng orang lain ya, padahal tidak ditahui bahwasanya orang ini kalau malam salat tahajud, kalau malam baca Quran terus. Mungkin dilihatnya kalau pagi bawa cangkul misalnya di sawah, atau bawa dagangannya
di pasar jual-jual, terus kita ini misalnya merasa, misalnya hafal Quran ya, misalnya hafal Quran, merasa bahwasanya diri ini lebih baik daripada mereka yang bawa cangkul kalau pagi atau bawa dagangannya pergi pasar. Padahal mereka justru orang yang menghidupkan malam-malamnya, tidak tidur kalau malam ini disibukkan dengan beribadah, baca Quran dan seterusnya. Kita enggak tahu ya. Makanya tidak boleh orang dipandangin tentang orang lain ya. Apalagi teman-teman pondok, teman-teman sekamarnya di pondok. Kenapa? Karena tidak ditahui 10 tahun ke depan ya, atau 5 tahun ke depan, tidak ditahu ini teman kita ini mau jadi apa nanti ini 5 tahun ke depan ya. Mungkin dilihat sekarang nggak ada apa-apanya, atau mungkin nggak doanya ya. Tapi biasa orang itu kalau kayak gini ya, misalnya di pondok nggak doanya, tiba-tiba kalau dari pondok jadi ini orang hebat ya, banyak uangnya, atau tinggi sekali sekolahnya, atau ada perusahaannya. Padahal dulu di pondok sama-sama Jaki tidur di asrama, pakaiannya biasa-biasa saja, orang yang juga biasa-biasa saja, tapi tiba-tiba di luar, keluar dari pondok jadi orang luar biasa. Sebaliknya orang yang kayak luar biasa di pondok, tapi tiba-tiba habis dari pondok, habis semi juga semangatnya ya. Ada banyak sekali contoh-contoh yang dilihat oleh bagi teman-teman yang pernah mondok, akan lihat teman-temannya yang dulunya biasa-biasa saja. Kalian juga nanti, saya percaya betul ini, kalian juga nanti akan tahu temanmu ini dulu di pondok biasa-biasa saja, tapi pas kalau dari pondok luar biasa ya. Justru nanti juga akan kalian lihat temanmu yang luar biasa di pondok, tapi ketika tamat dari pondok tidak bisa jadi luar biasa ya. Justru biasa-biasa. Makanya tidak boleh orang memandangin siapapun ya, orang lain. Tidak boleh ya. Juga Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kebaikan yang diterima di antara kebaikan-kebaikan yang lain, supaya orang tidak memandang enteng setiap kebaikan dilakukan. Ada orang suka betul memandang enteng kebaikannya ya. Bilangnya kecil gini, ya belum tentu ya. Siapa tahu yang kecil itu yang justru mendatangkan keberkahan bagi kita. Justru mendatangkan keberkahan bagi kita. Begitu juga dosa-dosa ya. Biasa orang mana enteng kecil jadi dosanya ya. Tapi bisa jadi yang kecil itu justru yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh orang memandang enteng kebaikan, begitu pula tidak boleh kita menganggap remeh dosa-dosa yang dilakukan. Orang-orang yang merasa sombong terhadap dirinya sendiri, nanti di hari kiamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah dalam keadaan marah kepadanya. Kalau marah nanti Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, maka tidak ada tempatnya kecuali neraka ya. Kecuali neraka. Tidak ada hadis yang sering kita sebut kalau ceramah ya. Mungkin semua santri sudah hafal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi miskala zarratin min kibarin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada secuil sifat kesombongan. Masuk surga. Iblis dikutuk menjadi makhluk yang terlaknat itu gara-gara sifat kesombongan ya. Di juz 9 ya, apa juz 8 ya, surat Al-A'raf, di situ diceritakan bahwasanya kata iblis, ana khairum minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Kata iblis, ana khairum minhu, saya ini lebih baik daripada Adam alaihissalam. Kenapa saya lebih baik? Ada tinggi dalilnya iblis ya, ada tinggi alasannya kenapa dia merasa lebih baik. Kata iblis, kenapa saya lebih baik ya Allah? Khalaqtani min narin, karena engkau menciptakan saya dari api, wa khalaqatahu min tin, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Karena berbeda asal penciptaan, ada yang dari api dan ada yang dari tanah, maka yang dari api ini merasa bahwasanya api itu lebih mulia daripada tanah. Maka iblis pun merasa tidak perlu saya sujud ya. Masa iya saya sujud kepada yang
lebih rendah daripada saya derajatnya. Nah, gara-gara ucapannya itulah terus Allah melaknat iblis sampai hari kiamat. Nah, orang-orang yang takabur, sombong kepada temannya sendiri dari orang lain, maka mengikut jejak iblis. Kalau orang ikut jejak iblis, nanti dikasih golong sama iblis, dikasih masuk di kelompoknya iblis nanti, tempatnya juga nanti di neraka. Kan berbahaya ya. Jangan punya hafalan 10 juz merasa bahwasanya dirinya lebih baik daripada temannya yang hafalannya baru 5 juz. Yang 5 juz jangan merasa lebih baik daripada temannya yang 1 tahun tinggal di sini warbi 1 juz. Ya. Setahun menghafal. Hanya kapang kelas 3 ini bola sanawiyah tan panalek baju seruah. Terusi minaung seruah terus. Juz 2 terus tidak pernah lewat daripada juz 2 hafalannya. Tetapi teman-teman yang seperti ini modelnya tidak dipandang enteng ya. Tidak dipandang enteng. Boleh jadi mungkin di pondok ji malas ya. Siapa tahu nanti kalau sudah tamat dari pondok rajin menghafal ya. Rajin menghafal. Dan juga bukan ji poinnya menghafal Quran ya. Poinnya itu adalah rajin mengajinya. Biar hafal Quran kalau malas mengaji ya. Ini ceritanya. Hafal Quran tapi sudah hafal 1 juz 1 tidak pernah diulangi dibaca ulang juz 1. Sampai hari tuanya tidak pernah mengaji walaupun ada hafalannya ya. Masih lebih baik orang yang tidak ada hafalannya tapi setiap malam mengaji. Jadi poinnya itu yang rajin mengaji ya. Juga kita ini diganjar pahala karena bacaan Quran kita, bukan karena banyaknya hafalan ya. Dikasih pahala karena bacaan Quran, bukan karena banyaknya hafalan. Semakin sering membaca, ya semakin banyak pahalanya. Orang yang membaca 1 halaman, ada teman yang 5 kali dibaca 1 halaman, hafal 5 kali dibaca, sudah hafal. Ada orang yang 20 kali dibaca, baru hafal. Kalau orang hitung-hitung, yang mana lebih banyak baca? Yang pertama atau orang yang kedua? Jelas orang yang kedua lebih banyak dibaca bacaannya. Kenapa? Karena 20 kali baca 1 halaman baru hafal. Yang pertama 5 kali hafal memang cepat menghafal, tapi sedikit sekali waktu membacanya. Hanya 5 kali, berarti mungkin sampai 10 menit saja dibaca, hafal Yang 20 kali sampai 1 jam mengaji terus, 1 jam mengaji terus. Maka kalau orang hitung-hitung pahala, hitung-hitung huruf yang dibaca, lebih banyak yang dibaca orang yang 20 kali baca baru hafal daripada orang yang baca 5 kali baru hafal. Ya, jadi tidak usah merasa bangga kalau cepat menghafal. Orang mungkin yang lambat baru hafal, siapa tahu banyak sekali baca baru hafal. Ya. Berarti banyak pahalanya daripada kita yang cepat menghafal. Ya. Maka tidak boleh orang memandang enteng orang lain. Tapi biasa justru yang tidak menghafal banyak-banyak itu karena memang malas mengaji, ya. Bukan karena lemah otaknya, memang tidak memantau mengaji ya. Bagaimana caranya mau menghafal ya? Setiap saya masuk di masjid jam 9 pagi tidur semua, di belakang ini tidur semua ya, laki-laki ya. Tidak memantau mengaji. Atau kalau pela tidak nak tidur, ada di rumahnya di sapi makan. Atau ada di rumahnya dengan cat makan juga di situ, atau ada di depan di pos piket makan juga di situ ya. Jadi dimanapun makan, di rumah sapi makan, di dengan cat juga makan, di pos piket pun makan, di pondok juga mungkin makan juga ya. Ini pagi-pagi ini ya, masih jam 8:30 mengatakan jam 9 sudah banyak sekali makanan di mulutnya. Jadi tidak mentona mengaji ya. Bagaimana cara mau setoran hafalan 1 halaman 1 hari? Anak tidak mentona mengaji. Makanya kemarin itu mau dikasih masuk sekolah yang hafiz ya. Kenapa mau dikasih masuk sekolah yang hafiz? Karena yang hafiz itu tidak pernah mengaji di masjid. Guru-guru lihatnya setiap lewati di sini, lewati dari jalan sini sampai masjid, pasti anak hafiz tidak mengaji. Itu terus dilihat setiap harinya. Setiap waktu kalau lewati di sini pasti ada anak hafiz di luar, pasti di luar.
tidak tonji di belajar, tidak tonji di mengaji. Lebih baik masuk sekolah aja. Ya. Soalnya tidak mengaji ya Ki, tidak belajar juga. Ya. Jadi disuruh masuk sekolah. Ya. Tapi kalau mengaji jangan masuk sekolah. Ya. Yang disuruh masuk sekolah yang tidak mengaji. Kalau mengaji di masjid pagi-pagi jam 9, tidak disuruh masuk sekolah. Masa dia habis sebagaimana biasa, tidak orang nak sekolah, tapi syaratnya di masjid terus orang mengaji. Sering saya bilang sampai jam 10 aja ya. Kalau pada tidak mau capek mengaji sampai jam 10. Sudah jam 10 boleh istirahat ya. Tapi itu pun sampai jam 10 tidak bisa ya. Santri-santri kita di sini sampai jam 10, atau kalau putri ya. Kalau putra sampai jam 10 pun tidak bisa orang mengaji sampai jam 10. Tidak bisa ya. Palingan jam 9 tidur ya. Jam 9 tidur di belakang. Apa tidak bisa mungkin ini jamnya dilihat terus ya. Pokoknya menghitung, lihat jam. Oh nanti diizinkan tidur jam 10 lewat. Sudah itu. Jadi nanti tidur jam 10 lewat. Jangan tidur ini baru setengah 9 tidur Kalau tidak dikasih bangun kita tidur terus ya. Kalau tidak dikasih bangun kita tidur terus nanti sampai duhur. Rugi orang tua nanti bayar terus. Makanya ada anak-anak yang mengaji sama saya yang masih ikra. Saya bilang masuk aja sekolah. Tak usah ini ya. Soalnya rugi ya. Setiap bulan kalian dibayarkan uang habisnya sama orang tua. Tapi sampai sekarang pun tidak bisa lepas daripada ikra. Ikra terus aja kerja ya. Hampir 1 tahun sekolah di sini karena masih ikra. Hampir 1 tahun sekolah di sini. Padahal pembayarannya lancar terus ya. Lancar pembayarannya tapi mengajinya tidak lancar. 1 tahun menghafal di sini juz 1 pun juz 30 enggak selesai. Juz 1 pun enggak selesai. Rugi betul ya. Betul. Rugi waktunya, rugi juga uangnya karena habis semuanya orang tuanya. Kasih bayar habis sampai di sini anaknya tidaklah mengaji, tidur nak kerja di masjid. Mungkin selanjutnya ini mau kapan dia ini laki-laki ini yang sering saya dapat tidur di masjid ini, mau kapan dia ini disiram nanti ini kalau capek medis dikasih bangun seperti biasa dibawakan nih air 1 ember ya. Baru dikasih mandi di masjid. Sudah dikasih mandi di masjid, baru disuruh pulang ke rumah pondok ganti pakaian ya. Begitu. Kenapa? Karena terus setiap hari ya. Jadi boleh tidur kalau jam 10 lewat. Di bawahnya itu saya boleh tidur. Kalau didapat tidur kasih mandi ya. Berapa didapat tidur mandi berjamaah. Di mana mandinya? Di masjid. Nanti disuruh 1 orang pergi ambil air, sama-sama mandi dirinya. Dia sendiri mau mandi dirinya ya. 1 kali disiram. Ya. Kenapa? Karena tidak terus di masjid ya. Ini juga dipertahankan ya supaya tidak masuk ke sekolah ya. Atau mau masuk sekolah yang habis? Mau enggak? Yang laki-laki? Yang masuk habis? Mau masuk sekolah kalau pagi? Kalau mau nanti saya kasih tahu Ustaz ya. Bilang mau Ustaz masuk sekolah yang anak habis kalau pagi. Jadi nanti setorannya malam atau sore. Kayak gimana? Mana nih yang sering tidur ini? Mana yang sering tidur itu? Mana orang itu ya? Ada ini yang mengaji sama Ustaz Sirpan mungkin ya. Ustaz Sirpan itu setiap hari nonton itu tidak pernah nonton, tidak dapat tidur di masjid. Setiap pagi tidur terus. Tidak pernah nonton dilihat bangun sandar-sandar di tiang terus mengaji menghafal serius enggak ya. Setiap saya masuk di masjid tidur. Sudah 1 tahun nih. Masuk masjid tidur. Masuk masjid tidur terus. Nggak tahu kapan pindah mengaji nih kalau kayak gini modelnya ya. Kapan pindah mengaji kalau setiap pagi tidur. Kalau siang tidak mungkin lagi mengaji. Habis duhur tidak mungkin mengaji. Pasti balik di pondok main-main dan seterusnya. Kalau asar enggak tinggal mengaji. Itu tapi waktu kita mengaji kalau pagi ada ya. Siang sore enggak ada waktu mengaji. Malam lebih malam ya. Habis asar isya pulang di pondok
tidak balik-balik di masjid. Nah, subuh bila ibarat masjid. Ya. Padahal sering dikasih tahu sama pembina, kalau sudah orang makan di pondok, balik ke masjid, mengaji, menghafal ya. Sudah itu baru balik lagi ke asrama tidur. Tapi tidak ada yang kayak gitu. Jadi itu ya. Tidak tahu ini kapan-kapan ini dikasih air yang ku dapat tidur di masjid kalau masih di bawah jam 10 ya. Jadi dilarang ya. Di atas jam 10 boleh tidur. Kalau di bawahnya jam 10 disirami ya. Sirami air kalau masih tidur di bawah jam 10. Itu mungkin doanya kita subuh hari ini ya. Mudah-mudahan bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup doa kifaraah majelis. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.